Benar. Ya. Iya, ayo. Serikal ini. Lalu gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Indah Roziah Khodilah SPSI MPSI dan teman-teman KPI 1 yang kami sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya adalah nikmat nafas dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menikmatinya hingga saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang model studi Al-Quran kontemporer. Nah, kami di sini ada berempat. Yang pertama saya sendiri, yakni Ahmad Fadil Wibisono sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada rekan kami, yaitu Siti Aulia Kartika Prayudata sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Rifa Regina Kurniawan sebagai pemateri ketiga. Dan terakhir ada Elvina Cahyani sebagai pemateri terakhir. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu adalah pengertian model studi Al-Quran kontemporer. Dalam memahami Al-Quran, tentunya tidak semua menjelaskan dengan gamblang tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tidak semua orang bisa menafsirkan hanya dengan beberapa saja yang bisa. Istilah ini biasanya disebut sebagai mufassir. Kemudian dalam metode studi Al-Quran diantaranya model kajian tafsir tematik kontekstual, tematik surat atau tematik konsep, atau biasa disebut surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, ditafsirkan melalui tematik surat, lalu dilanjutkan dengan tematik tema yang disesuaikan dengan isu-isu kontemporer. Kemudian model hermeneutika. Metode ini fokus pada problem pemahaman teks. Dikatakan problem sejak awal diwahyukan Al-Quran yang dirasa sulit untuk dipahami dan dijelaskan. Problem ini semakin sulit manakala Rasulullah wafat, sehingga tidak ada lagi otoritas yang menggantikannya. Kemudian materi kedua yaitu metodologi model studi Al-Quran kontemporer yang akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Siti Aulia Kartika Prayudata. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai metodologi model studi Al-Quran kontemporer. Secara etimologis, kata metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan logos yang berarti teori atau ilmu. Secara rinci, metode studi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembah agama-agama lain. Yang kedua, mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab samawi. Ketiga, mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkan dengan tokoh-tokoh besar pembaharuan. Keempat, mempelajari tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lain. Nah, secara lebih rinci lagi dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu metode ilmu pengetahuan. Metode ilmu pengetahuan ini bisa diarahkan melalui secara berpikir luas, yaitu modernisasi dan nasionalisme. Kemudian metode ilmiah yaitu cara yang harus dilalui oleh proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Aulia Kartika Prayudata atas materi yang telah dijelaskan. Kemudian selanjutnya ada materi sejarah perkembangan ya.
Dan ini akan dijelaskan oleh Rifa Regina Kurniawan, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya untuk menjelaskan tafsir di zaman Gerol lebih abjirah sering disebut solar puasa. Ya, maksudkan adalah cara dalam berpikir yang kuat menggunakan penggunaan rasyid dalam menafsirkan ayat-ayat Quran dan juga mengemukakan budaya kritis. 2. Tafsir afirmatif sebagai nafas dan agama Islam sudah menyebar hingga keluar Jazirah Arab. Di sana juga bertemu dengan budaya Arab yang telah maju. Sejak saat itu, kaum mulai mempelajari ilmu-ilmu yang memiliki mereka, seperti ilmu logika, ilmu falsafah, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, ikut juga kembang ilmu-ilmu bahasa, ilmu keilmuan bahasa, dan juga ilmu yang berhubungan dengan bahasa. Jadilah yang menyebabkan adanya perubahan penyusunan dan pemikiran kitab tafsir. Yang ketiga, tafsir era ini dimulai sejak 19 Masehi sampai saat ini. Dalam sejarah penafsiran pada masa ini bahwa era ini berbasis pada nalar kritis yang memiliki tujuan transformasi. Era ini dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh Islam seperti Syekh Ahmad Khan dengan karya Tafsir Al-Quran dan Muhammad Abduh dengan karya tafsir yang terpanggil melakukan kritik terhadap tafsiran para ulama yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Kemudian dilanjutkan oleh para nafsir kontemporer seperti Fathur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Al-Qaun, dan San Hanafi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rifa Regina atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elvina Cahyani, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya kepada saya untuk berpresentasi. Pemahaman era reformatif tidak lepas dari yang pertama, hermeneutika. Kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneu, yang berarti menafsirkan. Hermeneutikal teori yang berisi aturan-aturan metodologis untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan oleh pengarang autor. Hermeneutikal filosofi yang lebih mencermati dimensi filosofis fenomenologis pemahaman. Yang kedua ialah hermeneutika dan tafsir Al-Quran. Berbicara tentang hermeneutika, orang yang memahami hermeneutika biasanya memandangnya sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis. Sedangkan jika menyinggung tentang tafsir, orang pasti akan teringat dengan salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci. Saya akan meneruskan kepada tema yang keempat, yaitu contoh model studi Al-Quran kontemporer. Yang pertama ialah tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Rashid Ridho, terkenal dengan tafsir Al-Manar. Yang kedua ialah tafsir Al-Marogi karya Ahmad Mustafa Al-Marogi, terkenal dengan tafsir Al-Marogi. Yang ketiga ialah Mahasin Al-Ta'wil karya Jamaah Al-Din Al-Qasim, terkenal dengan tafsir Al-Qasimil. Yang keempat ialah tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Zauhari, terkenal dengan tafsir Al-Jawahir. Yang kelima ialah Fi Zalal Al-Quran karya Syahid Syahid Sayyid Qutb,
terkenal dengan tafsir Al-Zilal. Yang keenam ialah Al-Tafsir Al-Wadi, karya Muhammad Mahmud Al-Hizazi, terkenal dengan tafsir Al-Wadi. Yang ketujuh ialah Al-Misbah, karya Quraish Shihab, terkenal dengan tafsir Al-Misbah. Yang kedelapan ialah Tafsir Ar-Rahman, karya Omar Bahri, terkenal dengan tafsir Ar-Rahman. Yang kesembilan ialah Tafsir An-Nur, karya Hasbi As-Siddiqi, terkenal dengan tafsir An-Nur. Yang terakhir ialah Tafsir Ayat Suci Lainnya Penun, karya M.E. Hasim, terkenal dengan karya tafsir Lainnya Penun. Mungkin itu saja penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan materinya masing-masing. Dan mungkin untuk video presentasi kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datang daripada kita sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.